Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Sahabat BN, dinamika politik beberapa hari terakhir ini terasa demikian cepat. Apalagi di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota di seluruh Indonesia. Terhadap hal ini, dari siang tadi sampai saat ini berembus informasi bahwa Anies didukung oleh PDIP untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. PDIP dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, merespon kabar tersebut. Puan meminta masyarakat menunggu keputusan PDIP. Sebagai informasi, hari ini, 29 Agustus, merupakan waktu terakhir pendaftaran calon kepala daerah. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan PDIP akan memberikan kejutan di Pilgub Jawa Barat. Ono berharap figur yang akan diusung bisa diterima oleh rakyat Jawa Barat. Meskipun paslon yang akan diusung bisa saja bukan kader dari PDIP. Informasi ini kelihatannya sangat cepat membubungnya ke publik. Dan malah sampai informasi mengatakan ditunggu informasi atau kepastiannya dari Anies Baswedan oleh Puan Maharani sampai sore ini, Kamis 29 Agustus 2024 ini. Itu informasi yang beredar di tengah-tengah publik hari ini. Namun sahabat BN, yang perlu diingat oleh siapapun juga bahwa Anies ini adalah alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Di dalam perkaderan HMI tidak bisa ditawar-tawar soal prinsip. Aktivis yang telah memasuki jenjang-jenjang perkaderan di HMI itu telah dimasukkan ke dalam hatinya itu bahwa untuk mendapatkan jabatan dan untuk meraih kekuasaan harus didahului dengan niat demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan anak istri, bukan demi kepentingan pribadi, bukan demi untuk mencari harta kekayaan, bukan demi untuk ogah-ogahan. Mungkin ada yang bertanya, ada juga alumni HMI yang setelah menjabat ya melompat-lompat kegirangan, seperti tidak ada idealisme sama sekali. Ada, tentu ada. Tetapi yang jelas Anies bukan tipe orang demikian. Bagi Anies, prinsip baginya dia tidak akan mengejar-ngejar jabatan seperti itu. Oh, terdengar bisa di Jawa Barat, lari ke Jawa Barat. Oh, terdengar pula bisa di Bengkulu, lari pula ke Bengkulu. Bukan tipe Anies Baswedan. Jangankan itu, kita mendengar selentingan tidak cocok dialog dia dengan PDIP untuk maju di Jakarta. Dia tidak maju. Begitu. Jadi sahabat BN, saya pesimis kalau Anies akan mau maju di Jawa Barat karena dia tidak diberi tiket oleh PDIP maju di Jakarta. Tidak akan mau Anies itu, menurut pendapat saya. Anies bukan tipe orang yang mengejar-ngejar jabatan tanpa idealisme, mengejar-ngejar kekuasaan tanpa prinsip. Lain hal, ini lain hal. Lain hal, ini lain hal. Lain hal kalau memang prinsip Anies maju di Jawa Barat karena mungkin dia menimbang bahwa dia lahir di Jawa Barat, itu lain hal.
Tetapi kalau dia maju karena diarah-arahkan oleh partai, saya tidak yakin Anies akan mau begitu. Satu hal mungkin yang perlu kita ketahui. Tidak majunya Anies di Jakarta bersama PDIP, kalau kita ingin menganalisa, itu adalah persoalan yang sangat prinsip. Mungkin bagi Anies, mungkin juga bagi PDIP. Nah, ketika sekarang ini PDIP menawarkan Anies di Jawa Barat, apakah akan dia ambil? Ya, selama ini dia tidak begitu ada keterkaitannya untuk maju di Jawa Barat, walaupun dia lahir di Jawa Barat. Nggak mau Anies itu. Apalagi kalau kita dengar, kalau Anies mau maju di Jawa Barat, lantas dia diminta untuk memenangkan Pramono Anung Rano Karno di Jakarta. Tidak akan mau Anies berbuat seperti itu. Saya yakin tidak mau, dan tidak ada gunanya Anies berbuat demikian. Bukan Anies orangnya yang begitu itu. Bukan Anies. Dan kalau itu dilakukan Anies, berupaya pula Anies untuk memenangkan salah satu calon di Jakarta ini. Kalau itu pula yang Anies lakukan, diarah-arahkannya pula masanya, orang-orang pengikut dia, rakyat kecil di Jakarta, kepada salah satu calon. Nanti yang kita khawatirkan, rakyat Jakarta akan menganggap Anies mendapat ampau, mendapat uang, mendapat sogokan dari pihak yang meminta Anies mengarahkan itu. Kalau itu nanti yang tercap pada Anies, maka integritas Anies akan habis. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau memang Anies tidak maju di Jakarta, ya sudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seseorang mendapatkan sesuatu mahkota dari Allah, tidaklah satu-satunya melalui jadi gubernur Jakarta. Kemarin Anies maju ketika dia menjadi gubernur Jakarta, atau setidaknya baru selesai jadi gubernur Jakarta. Apakah Anies menang? Tidak. Mungkin Allah mengatakan, walaupun kamu baru saja menjabat gubernur Jakarta, kamu belum aku izinkan untuk mendapatkan mahkota sebagai presiden pada Pilpres 2024 ini. Mungkin saja begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anies. Sebab bagi Allah kun fayakun. Kalau jadi kata Allah, maka jadi. Bagaimana tahun 2029 kalau Allah menghendaki nanti skenario apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa 5 tahun ini, tidak akan bisa berhasil skenario itu. Dan yang akan berhasil skenario Allah yang akan berhasil. Makanya Anies harusnya istiqomah saja 5 tahun ini. Jadi sekali lagi, menurut saya punya keyakinan Anies Baswedan tidak akan mau menerima tawaran. Jika ada tawaran dari partai manapun, termasuk PDIP kepada Anies untuk maju di Jawa Barat, saya yakin Anies tidak akan mau. Anies itu integritas dirinya melebihi rata-rata. Etika dan moralnya melebihi rata-rata. Makanya pembenci-pembenci Anies, musuh-musuh Anies dapat kita yakini etika dan moralnya, integritas dirinya di bawah Anies. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa